warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Nirwana akan mewawancarai Ibu Siti Maisna akan mengobservasi jalannya pembelajaran yang dilakukan di kelas 6. Baik, selamat siang Ibu Siti. Siang Bu Dinda. Karena Ibu nanti akan melaksanakan observasi, di sini kita akan bincang-bincang mengenai praobservasi ya Bu ya. Iya. Nah, tujuan daripada pembicaraan kita berdua ini adalah untuk mengetahui sejauh mana atau mengevaluasi jalannya pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan di kelas seperti itu. Baik, kalau begitu saya ingin bertanya Ibu, tujuan pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan itu apa saja? Yang pertama di sini dari tujuan pembelajaran saya yaitu setelah pengamatan gambar dan video, murid mampu mengidentifikasikan dan melakukan cara berkembangbiakan hewan. Kemudian setelah berdiskusi, murid mampu menyampaikan cara berkembangbiakan hewan. Kemudian yang selanjutnya yaitu setelah melihat gambar dan video, murid mampu membuat karya cara perkembangbiakan hewan. Itu tujuan dari pembelajaran saya ini. Baik, berarti tujuannya adalah yang pertama kali identifikasi, kemudian menyampaikan, kemudian nanti di akhir ada membuat karya. Gitu. Baiklah, kalau seperti itu nanti area pengembangan yang ingin Ibu telah itu yang ingin disampaikan. Areanya yaitu dari pengetahuan dan keterampilan Bu Dinda. Di sini saya harapkan murid itu memahami apa yang saya berikan di kelas, khususnya kemudian murid juga bisa membuat karya atau keterampilan yang nanti saya akan lakukan di kelas tersebut. Baik, berarti fokus ke pengetahuan dan keterampilan itu ya. Sekali untuk proses pembelajarannya memahami dan membuat karya. Nah, untuk selanjutnya Bu, strategi yang Ibu persiapkan itu seperti apa? Seperti media yang metode atau pembelajarannya itu yang Ibu lakukan akan seperti apa? Kalau dari segi metodenya yaitu saya menggunakan metode terapan yang berbeda. Kemudian selain itu juga saya akan menggunakan metode tanya jawab, kemudian diskusi dan penugasan. Selain itu juga saya akan melakukan terlebih dahulu memutar video tentang hewan-hewan tersebut supaya anak lebih fokus bertindak lihat video tersebut. Berarti dari medianya sendiri nanti ada proyektor, laptop, pengeras suara, kemudian metodenya tadi yang ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan. Oke Ibu, mungkin yang saya tanyakan hanya itu saja. Kira-kira pelaksanaan observasinya kapan? Pelaksanaannya minggu depan, Bu Dinda. Minggu depan ya. Hari Senin ya? Iya, Senin. Baik, kalau begitu kita bertemu kembali di hari Senin ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya. Ya. Sekarang kita akan membahas tema 1, selamatkan makhluk hidup. Materinya apa? Perkembangbiakan hewan. Ya. Bagaimana cara hewan memperbanyak keturunan? Ada yang sudah baca terlebih dahulu? Bagaimana cara hewan memperbanyak keturunannya? Kalau manusia itu kan dengan melahirkan. Kalau hewan, ada yang sudah baca? Tahu? Coba lihat. Di sini ada pengertian perkembangbiakan. Coba baca ini apa pengertian perkembangbiakan? Ya, dari perkembangbiakan. Apa tadi perkembangbiakan? Perkembangbiakan adalah proses di mana makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru. Sudah membagi kelompoknya ya. Masih ingat? Sesuai tempat duduk ya, yang itu. Coba bantu dia Mbak. Tugasnya yaitu kalian bikin peta konsep dari materi yang tadi tentang perkembangbiakan hewan. Satu kelompok satu ya. Coba kalian gunakan kelompoknya untuk browsing tentang materi ini. Siapa tahu ada yang
dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok Tentang perkembangbiakan hewan. Jadi, perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan melalui pembuahan ketika sel kelamin jantan dan sel kelamin betina berbaur menjadi satu. Terbagi menjadi 3, yaitu ovivivah, vivivah, dan ovovivivah. Perkembangbiakan vegetatif melalui bagian hewan itu sendiri sehingga tidak membutuhkan sel kelamin jantan maupun betina. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita refleksikan ya pelajaran hari ini. Ayo siapa yang mau refleksi? Silahkan ke depan. Ya Ijal, ayo Ijal. Setelah saya mempelajari perkembangbiakan hewan, saya menjadi lebih tahu ciri-ciri hewan tersebut. Terima kasih. Perkembangbiakan generatif dibagi menjadi 3. Yang pertama ovivivah, yang kedua vivivah, dan yang ketiga ovovivah. Setelah mempelajarinya, saya menjadi tahu dan mengerti. Terima kasih kepada saudara Ijal dan Zahra sudah merefleksikannya ya. Ibu akan simpulkan ya materi hari ini, yaitu kita belajar tentang perkembangbiakan hewan generatif dibagi menjadi 3. Yang pertama apa tadi? Ketiga? Ya, paham sampai sini? Dan sekian pembelajaran hari ini. Kalian boleh istirahat, jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Kumpulkan minggu depan. Sekian. Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam Bu Linda. Sudah selesai kegiatan hari ini? Iya, alhamdulillah. Nah Ibu, kemarin kan kita sudah melaksanakan observasi ya Bu ya. Nah hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi, yaitu kita diskusi sedikit tentang apa yang sudah Ibu kerjakan selama observasi kemarin. Tidak mengganggu waktunya Ibu? Tidak, Bu. Baik, Ibu, yang pertama nih, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu kemarin pada saat diobservasi. Perasaan saya kemarin itu gugup Budita sebenarnya ya. Karena kan biasanya kalau mengajar di kelas itu tidak dilihat oleh rekan sejawat, tapi pas kemarin kebetulan Budita observasi saya ya ada di kelas, sehingga saya gugup, awalnya gugup, tapi dengan berjalannya waktu alhamdulillah lancar Budita. Alhamdulillah kalau sudah terbiasa mungkin ya Bu ya. Tapi sejauh ini alhamdulillah Ibu tidak terlihat gugup. Udah bagus Ibu. Kemudian nih langkah-langkah yang Ibu laksanakan dan tahapan pembelajaran yang kemarin dilaksanakan itu seperti apa sih? Langkah-langkahnya itu pertama saya menyiapkan dulu perangkat pembelajaran ya Bu Linda. Yang Bu Linda ketahui kemarin itu saya menggunakan Infocus, kemudian Chromebook, media dan media yang lainnya itu saya persiapkan terlebih dahulu. Kemudian tahapan pembelajaran apa? Tahapan pembelajarannya saya itu membagi murid itu ke dalam menurut minatnya tidak seperti itu. Sebelum belajar saya membagi murid Sesuai dengan minatnya. Yang saya lihat juga Ibu sudah mengembangkan pembelajaran diferensiasi ya. Nah, kemudian Ibu juga tadi dari segi sarana prasarana pemedianya sudah lengkap ya Bu ya? Iya. Sudah banyak, kemudian ada juga
tahapannya sudah dilaksanakan kemudian sesuai dengan yang ada di RPP ya Bu. Nah Ibu selama ini sejauh apa sih area pengembangan yang Ibu lakukan dan apakah sudah berhasil seperti itu? Area yang saya kembangkan itu ada dua yang berbeda. Yang pertama dari segi pengetahuan, kemudian dari yang keduanya itu dari segi keterampilannya, di mana segi pengetahuannya itu murid itu bisa menyebutkan atau bisa bisa memilih ya, bukan memilih membedakan membedakan mana yang disebut dengan perkembangbiakan OPIPA, FIPA dan OPO-FIPA seperti itu. Itu dari segi pengetahuan. Untuk dari segi keterampilannya, Bunda, kemarin itu murid itu bisa membuat peta konsep yang berhubungan dengan perkembangbiakan hewan. Nanti yang dikembangkan itu dari segi pengetahuan dan keterampilan. Ya, betul. Nah Ibu untuk sejauh ini nih apa sih yang menurut Ibu menjadi kekurangan, lalu apa kendalanya, apakah bisa kendala kenapa kendala itu terjadi? Mungkin kendalanya Ibu dilihat dari jumlah murid ya Bu Dinda. Kemarin itu ketika diskusi murid kurang aktif Bu Dinda, banyak yang ngobrol. Kebetulan di kelas 6 itu siswanya ada 36 Bu Dinda. Jadi peluang untuk ngobrol antara murid yang satu dan murid yang lainnya itu sangat besar. Jadi mereka lebih fokusnya itu ngobrol, kurang aktif ya. Tapi yang saya lihat Ibu sudah mengelompokkan ke dalam beberapa kelompok. Iya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Bukan sudah berkelompok anaknya. Iya, tapi mungkin tadi sudah saya jelaskan dari jumlah jumlah murid terlalu banyak, terus ruangannya itu saling berdekatan. Jadi banyak ngobrol dengan teman yang lain mungkin Ibu ya. Nah, kalau misalkan terjadi lagi seperti itu, ini Bu, bagaimana solusi yang akan Ibu ambil agar mereka bisa fokus, agar pembelajarannya berjalan dengan lebih baik lagi gitu? Bagaimana? Mungkin saya akan lebih menguasai kelas lagi ya Bu Dinda. Terus pembelajaran yang saya terapkan nanti kemudian akan menerapkan pembelajaran yang lebih variatif lagi. Baik, terima kasih Ibu karena sejauh ini yang saya lihat praktek pembelajaran yang Ibu laksanakan sudah sangat baik ya Bu ya. Mungkin kalau ada kendala ataupun kekurangan itu mungkin wajar karena memang kita tidak tahu ya situasi yang terjadi akan seperti apa. Tapi alhamdulillah Ibu sudah mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi dengan tadi Ibu membangun kelompok ya Bu ya, berdasarkan minat. Kemudian ada juga sosial emosional yang Ibu terapkan seperti itu. Terus tadi ada pencapaian dari segi pengetahuan dan keterampilan, lalu media dan metode yang Ibu gunakan juga sudah variatif, banyak ya Bu yang menggunakan media, yaitu media lebih media elektronik ya Bu tadi komputer dan lain sebagainya. Baik Ibu, terima kasih waktunya dan mudahan ini kedepannya bisa mengembangkan Ibu lagi ya. Terima kasih. Mohon maaf untuk waktunya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.